Baik teman-teman dan Pak Guru, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan, terima kasih atas berkat siang hari ini yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, yang kami ingin Zoom Poltam, Tuhan berikan supaya Zoom ini dapat berjalan dengan lancar dan berikan supaya kami dapat fokus untuk mendengarkan pelajaran yang diberikan oleh para guru kami Tuhan. Tuhan Yesus, tolong berkati kami dan tolong berkati guru kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. dan Baik, terima kasih Fani. Ya, Bapak akan memulainya pertama kali ini dengan membahas mengenai hasil tryout yang kemarin. Ya, memang belum keluar secara utuh nilainya, cuman ada beberapa poin yang Bapak akan bahas dulu, ya. Seperti kendala kalian adalah, ya, kemarin karena ada pertemuan orang tua murid, salah satu beberapa orang tua murid yang orang tua dari kalian yang datang ke sekolah itu mengemukakan bahwa PPKN banyak soal pengecohnya Pak ya. Jawabannya iya, memang itulah keistimewaan PPKN ya. Jadi kamu sudah menganggap mudah ya, PPKN mah gampang, baca sekali pilih jawabannya selesai. Ternyata ketika melihat hasil pilihan gandanya ya, yang gandanya kan total tuh ada berapa kemarin? 35 ya. Ada 35. Dan ternyata Pak Fitur melihat yang benar 35 tuh nggak sampai 5. Nggak sampai 5. 35 PG, 5 SI. Nah, dari pilihan ganda 35 itu ada beberapa nggak sampai 5 orang yang benar semua 35/35, nggak ada. Ada beberapa doang. Yang lainnya kebanyakan 30 ke bawah atau 20-an benarnya. Ada yang 25 dan sebagainya. Padahal ya, PPKN itu kalau kamu baca soalnya dengan baik ya. Soal baca nih udah baik nih. Tapi nggak hanya baca soal, tapi baca apanya? Pilihan jawabannya. Beda dengan matematika. Kalau matematika kamu baca soal, kamu hitung, hasilnya kamu dapat, kemudian dicocokkanlah pilihannya mana yang tepat. Ya kan? Kalau bahasa Indonesia juga sama seperti PPKN. Harus baca yang lengkap. IPA juga sama. Tapi PPKN membutuhkan ketelitianmu dalam memilih jawaban yang benar. Itu untuk pilihan ganda. Untuk yang uraian, ya, karena ini kalian mungkin ada yang mengisi pakai laptop, ada yang mengisi menggunakan handphone, ya, banyak yang salah ketik. Misalnya toleransi, ada yang mengetik TL loransi, tidak lengkap jadi. Typo ya Pak. Nah, typo. Nah, fungsinya kalian harus mengecek dulu sebelum submit, yaitu ya, dicek setiap jawaban uraian itu dicek. Jadi tidak ada salah ketik, tidak ada yang kurang kata atau sebagainya. Itu satu, ya. Dan kemudian untuk uraian ada yang soal mengenai ketika kampung itu menghargai satu sama lain, lingkungannya jadi bersih dan sebagainya. Bagaimana kalau misalnya tidak ada rasa persatuan dan kesatuan di kampung itu, ya kan? Ada kan ya? Nah, kalian banyak yang mengisi begini. Terjadinya perpecahan, timbulnya konflik antar warga, antar warga ada perkelahian.
itu sebenarnya sama nggak maksudnya? Sama ya? Gimana Pak? Nih, ada yang menjawab gini nih. Sebutkan tiga akibat jika warga dari warga dari perumahan itu tidak ada rasa persatuan dan kesatuan. Jawabnya timbulnya perpecahan, adanya konflik, antar warga saling berkelahi. Sama ya, maksudnya sama artinya. Maksudnya sama. Iya kan? Nah, nanti akan dibahas ya jawaban yang benar bagaimana. Kemudian ada juga yang ketika contoh sikap sila pertama di sekolah. Ada kan soal itu kan? Yang berlambang bintang. Ada Pak, ingat. Nah, ada yang berlambang bintang. Ada. Pak Peter mau nanya. Kalau misalnya kita harus menghargai kita berteman tanpa memandang perbedaan suku. Benar nggak? Bukan, salah. Bukan agama soal. Benar nggak? Tentang agama. Bukan Ayo. tentang itu Kurang suku, tepat Pak. ya. Kurang tepat. Kalau suku itu bisa nyambung di sila kedua atau bisa nyambung di sila ketiga. Iya. Tapi kalau yang sila satu lebih fokus kepada menghargai perbedaan agama. Gampang kok jawabannya sebenarnya. Nanti kita bahas untuk uraian. Next. Dan kemudian uraian lagi. Ada soal yang contoh-contoh persatuan atau bagaimana mengamalkan sila ketiga sila ketiga Pancasila soalnya di sekolah ya, kehidupan sehari di sekolah yang sesuai dengan yang di sekolah pokoknya ada yang menjawab yang tadi tuh. Kalau masalah sekolah ya berarti hubungannya dengan teman, dengan guru, dengan warga sekolah, ya. Ada yang menjawab tetangga. Nah, tidak mengganggu tetangga yang sedang beribadah. Tepat atau kurang? Kurang tepat Kurang. karena itu di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat tepat. Tapi kalau di sekolah, ya lingkup sekolah aja. Nggak usah jauh-jauh. Oke? Nah, nanti uraian akan dibahas lebih detail. Kita akan mencoba membahas yang pilihan ganda. Sebentar, Bapak akan share screen. Mudah-mudahan yang benar 35 di pilihan ganda meneruskannya nanti di ujian. Kelihatan share screen Pak Victor? Kelihatan. Pak, kelihatan Pak. Oke. Kelihatan Pak. Ya. Kita mulai ya. Sebagai warga negara yang baik dalam menjaga kebersihan lingkungan kita harus fokusnya di kebersihan lingkungan. Yang pasti berhubungan dengan kebersihan lingkungan pasti membuang sampah pada tempatnya. Next belum. Ya. Apakah ada yang salah di nomor 1? Enggak, saya Ayo, ada yang salah nggak jujur? Pak, nomor 1 tuh biasanya paling mudah. Saya mau tanya, ini ABCD-nya diacak nggak sih Pak setiap anak? Oh jelas, nanti akan diatur acak. Oke. Berapa? Kamu nanya ngacak mau nanya temennya? Enggak lah Pak, kan saya Nah, ketahuan kan? Nanya temen. Enggak lah Pak. Jadi Perdamas nih kebetulan nih. Minta strategi nanya temannya ini. Ya Marcel ya? Iya Pak. Ngapain kamu nanya? Enggak, Pak Peter mau nanya dulu. Ngapain kamu nanya pilihan jawabannya diacak atau enggak? Enggak, Pak. Saya kamu ada niatan. Kayaknya yang pas itu tuh diacak atau enggak gitu doang sih Pak. Bukan mau nyontek. Nah, diacak. Oke. Ya. Tapi ketahuan lah kamu lah kayaknya
Merasa. Enggak, Pak. Jangan ya, Gitu. jangan ya. Lebih baik Oh. jujur Enggak. dan mandiri. Ya. Oke, lanjut nomor 2. Tujuan NKRI berdasarkan pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Ada memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan tertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berarti yang benar jawabannya nomor 1, Ya. 3, dan 5. Apakah ada yang salah? Saya, Pak. Enggak kayaknya. Saya Pak tadi, siapa tadi salah? Marcel, Pak. Oh, Marcel ngaku juga salah, ya. Dibaca. Marcel pilih yang mana emang? Saya ada memberantas kebodohannya, Pak. Oh, memberantas kebodohan. Saya ada nggak ya? Tujuan NKRI untuk memberantas kebodohan ada pasti. Tapi kan di sini ditulis berdasarkan pembukaan UUD 45. 5. Ya, dibaca lagi. Nomor 3. Nah, nih. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 45 isi pasal 1 ayat 1 adalah yang Yang A. Negara jalan. kalau misalnya ayat 2 yang mana? Ayat 2 yang mana? Ayat 2. Ayat 2 yang mana? Yang B, C, D. Tegak kedaulatan. Yang B. Ya. Yang pasal ayat 3. Negara Indonesia dan negara hukum. Oke. Berarti jawaban yang benar adalah yang A. A. Ada yang salah? Lupa, Pak. Saya nggak Lupa. salah di sini. Enggak, Pak. Ya. Saya iya. Diingat-ingat ya. Nanti soal ujian nggak jauh-jauh lah. Oke? Sama persis berarti. Nggak sama persis. Kalau sama persis Nggak ya jauh-jauh. nggak jauh-jauh. Asal nggak usah melancarkan strategi untuk curang. Berdosa, Pak. Mandiri, jujur. Itu penting. Pak, Nah ini, nomor 4. Di bawah ini merupakan salah satu makna negara kesatuan Republik Indonesia adalah B. A sampai D B. benar semua ya. B. Kelihatannya ya. Iya, sesuai fakta itu, Pak. Di antara dua. Sesuai fakta, oke. Iya. Sesuai julukan-julukannya, ya kan? Ya, julukan Indonesia. Nah, tapi yang penting adalah Nah. makna negara Tuan. kesatuan. Tuan. Kesatuan itu berarti menggabungkan beberapa perbedaan. Suku, agama. Nah, suku, agama, dan sebagainya. Adat istiadat. Berarti B. yang sekitar itu yang mana? B. Yang B. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam budaya. Ada yang salah? Enggak. Enggak. Kayaknya benar. Kayaknya benar. Kalau maritim itu apa arti Indonesia dijuluki negara maritim? Perairan ya, Pak. Wilayah perairan. Perairan. Agraris? Agraris banyak Kemudian besar warga Indonesia berprofesi Tani. sebagai Ya, petani. berprofesi sebagai petani dan memiliki lahan pertanian yang luas. Luas. Nah, itu harus dimengerti juga. Karena nomor 4 itu bisa aja mengenai ini atau mengenai julukan-julukan Indonesia yang lainnya yang waktu itu Pak Fitur sudah pernah bahas. Julukan Indonesia yang lain apa lagi? Zamrud Khatulistiwa. Khatulistiwa, oke. Lagi? Macan Asia. Apa? Macan Asia. Masan Asia. Lagi? Paru-paru dunia. Paru-paru dunia. Lagi? Itu yang Negara Seribu Candi. 1000 candi. Lagi? Aduh. Terus apa ya? Apa? Nusantara. pelaut. Nusantara. Oke, apa lagi? Kepulauan. Kepulauan. Ya, apa lagi? Arti Zamrud Khatulistiwa apa? Kita pernah kita bahas. Karena Indonesia dikelilingi atau dilewati apa? Garis Khatulistiwa. Garis Khatulistiwa. Kenapa disebut Zamrud? Itu bahan membuat kalung gitu loh, Pak. Ya, Zamrud itu biasanya untaian perhiasan yang ada di kalung. Nah, kalau misalnya garis Khatulistiwa itu sebagai tali kalungnya, Indonesia kan kayak untaian, kayak perhiasannya, namanya Zamrud Khatulistiwa. Itu harus dipahami untuk nomor 4. Oke, kalau nomor 5.
Salah satu manfaat nilai persatuan di rumah adalah, nih ada beberapa yang hampir menyerempet-nyerempet ya. A, iya. A. Keluarga menjadi rukun dan damai. Yang mana? A pastinya. Ini gampang banget. Kalau ada yang salah ya harus, Bangetan. bukan kebangetan, harus diperbaiki lah. Oh. Ya. Iya. Nomor 6. Perilaku yang mencerminkan nilai persatuan di sekolah. Yang Nilai persatuan berarti dilakukan dengan bersama-sama dengan temannya. Yang C ya? Yang C. Kalau yang A itu termasuk, kalau misalnya berbicara mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab, yang A itu termasuk apa? Tanggung jawab. Akan nggak boleh, Pak. Makanya. Yang A itu termasuk apa? Ayo. kewajiban. Salah. Ngapain? Pelanggaran Ya, IPR kewajiban. di sekolah kan. Kan PR, ngapain sekolah? Salah. Rumah kok di sekolah. Nah, Itu kewajiban. yang B. Hak, kewajiban, tanggung jawab. Individu, Pak, bukan persatuan, Pak. Kalau B. Ya enggak, Iya, yang Pak, kalau kan misalnya ditanya berbicara persatuan. Iya. mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab, yang B itu apa? Kewajiban. Ya, kewajiban. Kalau yang D? Yang D itu tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah, sekarang Pak Peter mau nanya, kewajiban dan tanggung jawab bedanya apa? Tanggung jawab harus itu kita yang sadari, melakukan kita tugasnya. sadari sendiri, Pak. Kalau kewajiban itu yang memang harus. Kewajiban. Ayo. Kalau tanggung jawab Kewajiban yang harus kita lakukan. Tanggung jawab itu yang Oke. Tanggung jawab kita sadari. Kalau tanggung jawab itu tanpa ada tugas, tanpa disuruh, kalian sudah melakukannya dengan penuh kesadaran. Contoh apa? Membuang sampah pada tempatnya. Itu tanggung jawab. Kalau kewajibannya apa mengenai kebersihan? tidak membuang sembarangan. Ya, menjaga kebersihan. membuang sampah pada tempat. Membuang sampah pada tempat itu sembarangan, itu Pak. ya itu termasuk tanggung jawab. Karena itu tanpa harus ditugasi, kalian sudah melakukan itu, kebaikan itu dengan penuh kesadaran. Berarti nomor D itu, yang D datang ke sekolah sebelum bel masuk berbunyi, itu kan harus ditanam dalam diri, harus disadari tanpa usah harus disuruh, ya kan? Nah, ini tanggung jawab. Jadi nomor 6 itu adalah yang jawaban yang benar adalah C. Oke, setuju? Sekarang nomor 7. Berdasarkan gambar, itu gambar orang lagi ngapain? Itu tuh kelas. ikut membantu. Piket ya. Ikut membantu. Nah, piket, regu piket ada 6, yang piket cuma 3. Iya benar. Biasanya begitu kan? Benar dia. Iya benar, Pak. Regu ada 7, yang piket cuma 2. Itu benar Pak. Bener ya? Benar Pak. Tetap muka ya. Nah, sekarang piketmu sekarang ketika online, piketnya ada di mana? Di rumah. Di rumah. Bersihkan rumah. Nah, Bersihkan kamar. oke. Kamar aja lah. Ya, nomor 7 nih sekarang. Berdasarkan gambar, sikap yang mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan yang tepat adalah B. membantu. Ini udah ketahuan jawabannya. Ada yang salah? Enggak. Ya. Nomor 8. Salah satu contoh perilaku yang mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan di masyarakat. Nah, ini kalau nggak dibaca dengan baik juga asal mencet ya salah. Bermain dengan temannya satu suku. Masa bodoh, arti masa bodoh tahu sih? Nggak peduli. Cuek ya, nggak peduli. Bodo amat. Bodoh amat ya. Pada tetangga yang membutuhkan bantuan salah. Yang C, mengikuti kerja bakti. Bener nggak tuh mengikuti Pak, kerja kalau bakti? ada imbalan. Bener, tapi di belakangnya jika ada imbalan. Boleh nggak? Nggak boleh. Berarti jawaban yang benar adalah bergotong royong. Ada yang salah? Tidak. Enggak. Harusnya enggak. Ini nanti sampai akhir tidak. Seharusnya jawabannya benar semua, ternyata hasilnya nggak benar semua. Bagaimana? Coba lihat yang nomor 7 dong, Pak.
Naik Nomor lagi. 7. Oke, nih. Apa yang mau ditanyakan? Siapa tadi yang mau bertanya? Nomor 7. Bukan mau tanya Pak, cuma mau lihat. Iya, Oh, Pak. iya. Cuma mau lihat, Pak. Oke. Oh, iya, Buat sudah, apa? Pak. Mau lihat warna Lanjutkan. kemocengnya? Lanjutkan, Pak. Lanjutkan. Sudah. Lanjutkan. Oke. Lanjutkan. Terima Terima kasih. kasih, Pak. Oke. Nomor 9. Coba yang baca. Jungri bacain. Jungri bacain. Oke. Dari Pak Pak Joko. Joko tinggal di sebuah komplek perumahan. Penduduk komplek perumahan tersebut terdiri dari beragam suku, bangsa, agama, mata pencaharian, dan adat istiadat. Cukup dulu. Masyarakat di komplek Terus perumahan. Jungri. Oke. Benar. Kebayang ya? Udah kebayang ya? Hmm. Kebayang komplek perumahan macam-macam keadaannya dari warganya. Ya lanjut. Jadi gini, kalau kalian baca cerita begini sambil dibayangkan. Lanjut Jungri. Masyarakat di komplek perumahan tersebut sering memiliki pekerjaan masing-masing. Walaupun berbeda kedudukan atau jabatan dalam pekerjaannya, di setiap kegiatan masyarakat mereka selalu kompak. Ketika ada masalah, mereka selalu bermusyawarah dengan baik. Kehidupan dalam bermasyarakat menjadi rukun, damai, dan sejahtera. Oke, cukup. Terima kasih Jungri. Iya, Pak. Walaupun berbeda-beda kedudukan, ada yang jadi bos, ada yang biasa saja kerjaan kantoran, mata pencariannya, agamanya beda-beda, mereka tetap kompak. Sehingga kehidupan dari komplek perumahan di Pak Joko itu menjadi rukun, damai, dan sejahtera. Salah satu faktor pendukung kondisi masyarakat tersebut adalah faktor pendukung. Pendukung berarti yang menyebabkan mereka ini menjadi rukun, damai, dan sejahtera. Yang A kita lihat, Pak Joko berkuasa di komplek perumahannya. Apakah ada kenyataan? Kalau bahasa Indonesia tersurat ya. Apakah ada yang tersurat mengenai pilihan jawaban A? Tidak. Yang B, suku bangsa penduduknya bermacam-macam. Itu faktor pendukung enggak? Bukan. Tapi apa? Dia ini. Tapi apa? Kalau bukan faktor pendukung itu apa masuknya? Ini apa namanya? Ayo. Cilukba. Hah? Ciri-ciri atau ciri khas ya. Ciri-cirinya bukan faktor pendukung. Kemudian yang C, tidak ada masalah sama sesama penduduknya. Ya, bisa itu. Itu ciri-ciri juga enggak? Iya. Nah, yang mendukungnya yang itu adalah penduduknya selalu kompak dan mau bersatu. Yang D. Paham? Ada yang benar? Saya. Kok lupa? Saya juga benar, Pak. Nah, benar. Bagus. Yang benar. 10. Pernyataan merupakan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah menanamkan sikap cinta tanah air, benar nggak? Benar. Benar. Tapi ini ada alasan yang salah, yaitu karena agar dihormati negara lain. Salah ya. Yang B, meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Tapi jangan kalau sudah menemukan pilihan jawaban yang benar di pilihan atas, jangan lupa dibaca juga yang C dan D. Menghindari perilaku, memupuk semangat persatuan dan kesatuan. Menghindari enggak. Mempelajari budaya asing agar negara lebih maju. Enggak. Berarti jawaban yang benar adalah yang B. Meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini banyak yang salah ya, nomor 11 ya? Apa itu? Nah, ya itu yang NTT itu, Pak tuh. Oke, siapa mau membaca? Saya. Ya, Marcel. Please. Bentar, Pak. Yang jelas. Ya. Sebanyak 19 orang meninggal dan 44 lainnya hilang akibat banjir bandang dan longsor yang menerjang pemukiman warga 5 desa di Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur.
lembaga Kabupaten Lembata. Itu nggak salah. Iya. Saya Lanjut. tarik nafas dulu ya, Pak. Tarik nafas lah. Angkot. Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, Minggu bulan 4 tanggal 4 2021. Bulan 4, tanggal 4 dulu kalau Indonesia itu 4 Oh, tanggal April. 4 bulan 4 2021. Ya, lanjut. Sekitar pukul 2 WITA, Wakil Bupati Lembata Thomas Ola Langgodai mengatakan puluhan warga lainnya masih dalam proses pencarian. Thomas mengatakan ada sejumlah desa di Lembata NTT yang terkena dampak banjir bandang dan tanah longsor. Sedangkan yang mengakibatkan korban jiwa di 3 desa. Berdasarkan laporan sementara, jumlah warga yang belum ditemukan 44 orang. Tetapi kemungkinan masih ada keluarga yang belum melaporkan. Saat ini masih terus dilakukan pencarian terhadap para korban di lapangan, ujar Wakil Bupati Lembata. Lembata. Itu T ya, Marcel, bukan G. Ya, Pak. Ya. Ketika melihat atau mendengar berita seperti ini, apa yang kalian rasakan? Sedih. Jadi Prihatin. Ya, Pak. Ya. Nama siapa Nah, sih? sebagai siswa yang baik, tindakan yang harus kalian lakukan sesuai dengan sila Pancasila kedua adalah kita bahas satu-satu. Bukan. Berdoa agar korban tidak bertambah. itu sila pertama. Walaupun berdoa berhubungan dengan sila pertama, tapi ya Udah enggak itu, Pak. Ya. nggak nyambung dengan soal, iya kan? Yes. Karena sila kedua yang dimaksud. Lanjut, Pak, lanjut. Lanjut, ikut bersedih karena banyak korban yang berjatuhan. Buat apa ikut bersedih? Nggak ada bantunya. Kurang ada rasa empati ya. Iya, Pak. Ya, bersedih aja. Kalau ada empati kan berarti kalian juga merasakan bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Harus ada tindakannya. Tindakannya nyata. Oke, yang C, mengumpulkan sebagian uang jajan untuk membantu korban. Ini tindakan nyatanya. Boleh, Pak. Benar nggak? Ya, Pak. Benar. Boleh, Pak. Benar. Tapi jangan lupa untuk Dulu D-nya. melihat dulu yang D. Memantau terus berita terbaru mengenai bencana tersebut dari televisi. Mantau doang, nggak bertindak, Pak. Ya apa? Buat apa mantau doang? Ya, harus ada tindakan yang nyata. Sebenarnya pilihan A sampai D benar ya? Tuh. Bisa kita lakukan kan? Iya. Yuk. Ya kan? Tapi untuk lebih mewujudkan sila Pancasila kedua harus ada tindakannya nyata. Tindakan nyata yang mana? Yang Yang C. C. Ya, Itu kalau semisal emang beneran ada murid yang ngumpulin, itu apa nyumbanginnya lewat mana sih, Pak? nah, Biar nyampe. oke, pertanyaan yang bagus. Kalau misalnya ada yang ngumpulin, harus disampaikan kemana? Misalnya nih, Marcel menghubungi teman-teman, yuk ngumpulin uang yuk untuk membantu korban ini. Ketika uangnya terkumpul, sebaiknya dilaporkan ke siapa? Orang tua. Orang tua. Ini konteksnya kalian berencana dulu ya, berencana dulu. Terus besoknya ketika sudah bilang sama orang tua bahwa mau ikut ini menyumbang, kalian meminta uang lebih lah ke orang tua, atau misalnya nggak dikasih ya kamu berkorban untuk menyisihkan sebagian uang jajan, kemudian dikumpulkan esokan harinya. Nah, kalau sudah terkumpul, sebaiknya dilaporkan kemana? Ke Guru dulu, Pak. Ke sekolah, perwakilannya ke guru. Nanti guru baru mengumpulkan ke kepala sekolah atau ada yang ditugaskan untuk menyalurkan. Bisa. Boleh.
Emang ada yang larang? Baru tahu bisa gitu, Pak. Nah, tapi kan kalau kalian sekarang ini di rumah, susah ya untuk mengumpulkannya ya. Nah, tapi kan kemarin ada surat edaran bahwa ada ya bantuan dana. Kalau kalian baca surat edaran yang kemarin, iya nggak? Iya. Ada kan? Ada. Nanti ke rekeningnya suster ada. Ya, di surat edaran yang kemarin kalau kalian lihat ada. Oke. Oke, tapi kalau kita tatap muka, boleh kalian kesadaran sendiri ngumpulin. Bansos. Nah, bentar. Emang salah? Enggak salah, bagus. Tapi harus dimulai dari diri sendiri, kesadaran sendiri. Oke. Itu Marcel ya? Oke, Pak. Jadi harus dihubungi juga gurunya atau kepala sekolah untuk gimana nih tempat untuk menampung dana yang sudah terkumpul. Gitu ya? Iya, Pak. Oke, lanjut. Nomor 12. Gambar apa ini? Beragam agama. Ya, berbagai agama di Indonesia. Benar Oke. sekali. Salah satu contoh penerapan kalau sudah begini berhubungan dengan agama pastinya kata kuncinya adalah toleransi. Nah, nanti di ujian mungkin gambarnya berbeda atau silanya berbeda. Ya, yang penting kalian paham kata kunci sila masing-masing. Gotong royong kata kunci sila keberapa? Gotong royong 3, Pak. 3. Termasuk salah satu kata kunci di sila ke-3. 3, Pak. Rela berkorban? 2, Pak. 2. 3 bisa nggak? Bisa. Bisa, tapi lebih tepat 2 ya. Iya. Rajin berdoa? 1. Nah. Kalau musyawarah? 4, Pak. Menghargai pendapat? 4. 4. Hemat? 5. 5. Hidup sederhana? 5. Saling berbagi? 2. 2. Bisa 2, bisa 5. Oke ya. Nomor 13. Makna yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila ditujukan oleh nomor 1. Coba kita lihat 1. Menghormati keputusan yang ditetapkan, itu sila keberapa? 4. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan? 2. Simpan yang nomor 2 ya. Simpan. Mana pilihan nomor 2? Nih, C dan D. Kemudian yang ketiga, beribadah sesuai agama dan kepercayaan. 1. Berarti pilihan nomor 3 coret ya. Ya. Berarti 2, 4, dan 5. 4 mengembangkan sikap tenggang rasa. Iya, karena tenggang rasa adalah kunci sila kedua. Yang 5 saling membantu. Berarti jawabannya adalah yang 2, 4, 5. setuju? Nih diingat-ingat nih, nanti bermanfaat nih di ujian sekolah. Karena ya sekitar ini aja. Kalau kamu mencocokkan ke kisi-kisi ya sama. 14. Sekarang nilai-nilai yang terkandung sila ketiga. Coba yang 1. Rela berkorban. 2. Iya nggak? Iya. Iya. Tadi kan Pak Victor bilang rela berkorban itu bisa 2, bisa 3. Apalagi ini rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Udah pasti. Ya, oke. Sila ketiga. Sekarang nomor 2. Berteman meski berbeda suku dan agama. Ya, Tambah? Betul. Mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa, betul? Kalau pokoknya berhubungan dengan bangsa dan negara. Tidak bergaya hidup mewah. Salah. Berapa? 5. Benar. Menghargai hasil keputusan musyawarah? 4. Berarti jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 3. Yang A. Paham? Jadi harus di satu-satu nih, ini sila keberapa yang pasti kalian harus paham dulu kata kunci dari masing-masing sila. Nomor 15.
Nilai terkandung dalam sila keempat. Yang mana? Jen, yang mana Jen? Tidur lagi Jen. Jen, yang mana Jen jawabannya? Atau Jungri, Ciara, jawabannya yang mana? D. Mana? Yang D. musyawarah Yang untuk D. mencapai- Bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat. Mufakat itu apa sih? Arti mufakat? Kesepakatan. Ah, Menjunjung, Pak. Menjunjung. Mufakat. Kesepakatan bersama kali Pak. Kesepakatan. Itu maksudnya. Kata sepakat. Ya. Kalau yang A, sila keberapa? Satu. Yang B? Lima. Ayo. Hah? 5. 5. 5. Yang C? 3. 3. Oke. Nah ini. Gambar yang sesuai dengan nilai sila kelima di Pancasila. Yang mana nih? Pak A, coba yang ini. Hampir sama nih yang tadi nih. Ini apa nih? Sila keberapa? Persatuan. Ini Oh, sila 3. 3. Persatuan, Pak. 3 jangan. Berarti sila ketiga kalau misalnya berbicara mengenai lambang, berarti sesuai dengan lambang Pohon beringin. pohon beringin. Beringin. Kalau ini sila keberapa? Satu. 1 lambangnya Bintang. bintang. Yang D? Masih 2 2. lambangnya rantai emas. Pak. Itu juga harus hafal. Ya. Kenapa pohon beringin, Pak? Kenapa pohon beringin? Enggak, maksud saya apa makna dari pohon beringin? Oke. Makna dari pohon beringin. Pohon beringin itu pohon yang gimana sih? Yang Sarah? Ada yang gini-gini. Tinggi, besar, kuat. Besar, teduh, ya kan? Yang kayak Kokoh. Terus apa lagi? Ayo Marcel, ciri-ciri pohon beringin. Besar, tinggi. Daunnya Lebat. Lebat. Terus Apalagi? teduh ya, teduh rimbun. Rimbun. Iya benar rimbun. Berarti kalau misalnya pohon yang teduh itu enak nggak di sebagai tempat? Enak. Istirahat. Iya kan? Ya. Nah, jadi kalau sudah berdasarkan ciri-ciri pohon beringin itu, kenapa dipilih pohon beringin? Karena sejuk. Lalu. Ayo Samuel. Samuel. Karena kokoh, Pak. Jadi semangat persatuan Indonesia itu tidak akan pernah patah seperti pohon beringin yang kokoh. Oke, benar. Keren, Sam. Keren ya. Ya. Keren. Kenapa sila keempat lambangnya kerbau? Banteng. Oh, kerbau sih. Banteng. Because karena banteng itu hidupnya tuh berkelompok, benar gak sih? Benar. Hidupnya berkelompok. Benar. Ya. Kenapa yang padi kapas, Pak? Kenapa padi dan kapas? Ayo. Padi dan kapas. Sandang, pangan. Karena ini ya. Nah, sandang dan pangan. Tuan hidup masyarakat. Iya. Ya kan? Dalam kesederhanaan. Ya. Main uang. Kesederhanaan. Contoh bentuk penerapan kesederhanaan yaitu dengan cara Nabung. rajin menabung. Berarti ditunjukkan di huruf yang mana? A. Selain bentuk kesederhanaan itu juga kalian tidak boleh bergaya hidup Wah. mewah. Mewah. Kalau Misalnya hidup yang tidak hidup mewah ya memakai pakaian yang sederhana Biasa. aja. Dalam negeri. Ya buatan dalam negeri boleh. Kalau buatan dalam negeri bukan sila kelima, tapi apa? Ketiga ya. Cinta produk dalam negeri. Oke. Lanjut. Ada yang paham pernyataan itu. Bacalah dan pahami pernyataan-pernyataan berikut ini.
mengembangkan sikap tenggang rasa, bersikap adil dan suka memberikan pertolongan pada orang lain, Saling kemudian menghormati dan toleransi antara saling menghormati dan agama yang berbeda. toleransi, menjalankan ibadah dan tidak memaksakan suatu agama. Tapi kalian harus membacanya lengkap ya. Pernyataan di atas yang merupakan perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 ditujukan oleh yang mana? Satu, oke satu. Tiga, Satu iya enggak? Satu iya enggak? enggak, itu enggak merasa bukan Pak. Dua, Tiga, dua, lima. lima dan dua ya. Yang ketiga, iya. Ya. Ya. Yang keempat, Iya. ya. Yang kelima, Ya. ya. Berarti jawabannya adalah Ya. 3, 4, 5. Bu Juni sampai nomor 20 ya Bu Juni ya. Sabar ya Bu Juni ya. Ya, oke. Ya, lanjut dikit lagi ya. Tadi takutnya Bu Juni nggak. Lanjut. 18. Berikut merupakan perilaku di lingkungan rumah. Ingat, di lingkungan rumah. Oke. Yang sesuai dengan sila kedua. Coba kita lihat yang A. Anggota keluarga sudah Tidak mengganggu salah satu anggota keluarga yang sedang berdoa. Itu di rumah kan? Iya. Apa enggak? Kenapa pilihan yang A itu mengatakan itu di rumah? Ada kata kunci keluarga. Ada kata keluarga. Iya. Keluarga kan nggak bisa Tapi situ ada juga kata berdoa. berarti itu sila ke Satu. bukan ya? Bukan. Bukan. Yang B. Memberikan bantuan kepada tetangga yang kurang mampu. Masyarakat itu Pak, bukan keluarga Pak. Itu tetangga Pak, bukan di lingkungan rumah. Lingkungan rumah. Iya, itu benar. Itu benar Pak, lingkungan rumah. Oke, ada yang bilang masyarakat gini. Tetangga ya. Memberikan bantuan. Berarti kan lingkungan rumah berarti lingkungan di sekitar Rumah. rumahmu. Tetangga. Kalau misalnya perilaku di rumah, berarti kamu dengan anggota keluarga. Tapi kalau di lingkungan rumah, lingkungan berarti ada rumahmu, ada sekelilingnya. Nah, sekelilingnya itu namanya siapa? Tetangga. Tetangga. Berarti yang B. Berarti ya. Tapi kalau memberikan bantuan itu sila kedua bukan? Iya. Ya. Iya. Oke. Bungkus dulu ya, bungkus ya. Ya, bungkus. Bungkus dulu. Mana, Pak? Yang C, mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Sekolah. Itu nggak bisa dilakukan di rumah. Bisa. Tapi sila ketiga. Bisa kan? Ya, Upacara. bukan sila kedua. Apalagi kalian kalau upacara di sekarang online kan bisa. Iya, tapi saya nggak mau Pak. Tapi saya nggak mau. Siapa tuh? Oh, Parah banget. itu siapa tuh? Aurel. Ya, nanti harus disikapi sama Pak Jokowi nanti kok. Oke? D. Oh. Ayo Pak, D. Nah, kenapa C bukan sila kedua? Karena itu bangsa, itu bangsa. Lebih cocok ke sila keberapa? Tiga. ini ketiga. Cinta tanah air ya. Ya. Yang D, membantu teman mengerjakan PR di sekolah. Wah, ini sudah beda lingkungan. Sekolah. Berarti jawaban yang benar tadi yang sudah kita bungkus yaitu B. 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 Yang B. Lingkungan rumah tuh bisa tetangga ya Pak? Oh iya. Oke Pak. Oke, Marcel, paham? Oke Pak. Kalau di rumah baru sama anggota Keluarga. Nilai persatuan dan kesatuan di rumah. Berarti kamu sama adik, sama kakak, sama orang tua. Tapi kalau nilai persatuan di lingkungan rumah bisa sama tetangga. Marcel minumnya. Ada yang puasa. Tadi Pak Vito kan bilang ada yang puasa. Sorry Pak, maaf Pak. Bentar. Ya, menghargai teman yang puasa. Oke, 19. Perilaku siswa di sekolah. Berdoa sebelum memulai pelajaran, berteman tanpa membedakan suku dan agama, Iya itu. acara bendera dengan tertib, memakai sepatu sekolah buatan luar negeri. Itu enggak. Yang sesuai dengan sila ketiga. Yang satu itu sila pertama. Yang kedua, berteman tanpa membedakan suku, agama, tiga ya. Kalau misalnya udah suku dan agama, bolehlah 3. Tapi kalau agama saja bisa lebih cenderung sila ke 1.
Tapi kalau ada kata suku, bisa lah 3. Silas. Mengikuti upacara bendera dengan tertib? Ya, 3. Ya. 3. Memakai sepatu sekolah buatan luar negeri? No. Kalau sudah 3 buatan apa? Harusnya Dalam negeri. Dalam negeri. Dalam negeri. Berarti pilihan jawaban yang benar adalah nomor Yang 2 dan 3. 3. Setuju? Yes. Tujuh. Ada yang salah nih? No. Mudah-mudahan nggak ada yang salah. Emang sepatu buatan Indonesia apa, Pak? Yang Wih. contoh. Nggak tahu kamu? Mereknya. Oh my god. Ketahuan tuh Pak pengguna luar negeri. Sneakers. Ardiles tepat. Ada lagi? Spek. Oh, Sneakers, Pak. Ya, Pak. Terus Eagle. Kompas. Bukan, Kamu tahu Kompas? Merek sepatu Kompas tuh yang lagi tren Tahu Pak, sekarang. Kompas tahu Pak. Nah, Kompas itu. Converse, Pak. Converse bukan. Converse. Dul. Omiped. Ada lagi. Omiped boleh. Omiped ya, saya tahu. Nah, Mainan. Swallow. Swallow. Itu sendal, Pak. Sendal. Nah, Sendal, ini Pak. sendal. Itu Saya buatan Indonesia itu. Sendal masyarakat itu Pak. Iya, sendal masyarakat. Di warung banyak ya. Ya. Harganya paling 15.000 lah. Ih, murah sekali. Kalau misalnya copot dikasih peniti atau paku, ya kan? Peniti tuh. Sendal. Peniti buat apa? Peniti. Emang nggak tahu peniti? tahu lah, Pak. Tahu. Nah, sekarang peniti itu buatan mana? Indonesia bukan? Kalau kalian beli satu Bentar. box peniti Nggak tahu, itu saya nggak tahu. buatan Cina itu. Ada yang buatan Cina. Karena bahasa Cina itu. Masa sih Pak? Masa sih Pak? Sasti, Pak. Indonesia nggak pernah bikin Pak. Nanti kamu yang bikin ya. Udah, Pak. Kenapa Marcel? Kan peniti kan gampang, Pak. Maksudnya mudah gitu loh, Pak. Nggak terlalu Iya. rumit kalau dibuat itu. Nah, kenapa kamu nggak bikin dari sekarang? Ya, tusuk gigi aja yang mudah aja buatan di Cina kok. Ya, rugi Tapi dong. ada lah pasti buatan Indonesia ada. Ada yang nggak bikin. Baru kecil-kecilan, Pak, usahanya. Iya, kecil-kecilan, usaha kecil ya. UMKM. Oke, UMKM tepat sekarang lagi digalakkan pemerintah mengenai UMKM. Nah, berhubungan dengan ini berarti sepatu buatan dalam negeri banyak yang lagi digalakkan oleh Iya. kementerian itu ya, UMKM itu. Siapa menterinya? Tahu Pak. Siapa ya? Oh, sudah benar. Kayak Jokowi, Pak, disuruh sebutin nama menteri. Oh iya, Jadi bingung. kita nggak dapat sepeda Dapat ya. Dapat Oke, sepeda. nanti dicari ya PR-mu ya. Menteri yang bekerja di bidang usaha kecil dan menengah UMKM. atau ekonomi Kreatif. kreatif. Oke. Cari nanti di Google. Kreatif. Pakai P. Oke, nanti pertemuan berikutnya Pak Fitur akan tanya kamu siapa menterinya. Beda ya, Pak. Oke, terakhir nomor 20 nih Oke. sebelum Bu Oke, Juni. Pak. Setiap tanggal 17 Agustus selalu diadakan berbagai kegiatan lomba. Oleh sebab itu semua warga dikumpulkan untuk musyawarah membicarakan aneka lomba yang akan dilaksanakan. Dalam musyawarah semua peserta memiliki hak untuk mengemukakan pendapatnya sesuai dengan materi yang dibahas. Materi maksudnya apa? Cabang-cabang lombanya ya. Dibahas. Cabang-cabang Mana yang lebay. cocok, mana yang memungkinkan dan sebagainya. Perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila terhadap hasil keputusan musyawarah tersebut adalah yang A. Menerima segala hasil musyawarah dengan lapang dada. Iya nggak? Iya Pak. Iya Pak. Bungkus ya? Bungkus ya? Iya Pak. Bungkus nggak? Bungkus, Pak. Bungkus. Yang B. Meninggalkan ruang rapat karena hasil keputusan tidak sesuai kehendak. Enggak. Kali. Jangan bungkus, Pak. Jangan dibungkus. Langsung pergi aja gitu aja. Yang C. Menerima hasil keputusan dengan berat hati dan rasa kesal. Tidak, Pak. Tidak. Menolak dengan tegas hasil keputusan yang berbeda dengan pendapat kita. Tidak. Itu yang tadi udah dibungkus. Pilihan apa? Yang A. Ayam. Oke. Sampai nomor 20 apakah ada yang benar semua? Saya tidak. Kayak Tahu deh Pak. salah satu kayaknya tadi, Pak. Pak. Berantas kebodohan. Sayang ya. Padahal kalau ternyata dibahas begini, ternyata oh iya, ternyata jawabannya begitu aja. Nah, sayang kan? Kalau tidak Titik. Oke, anak-anak, nanti kita akan lanjut kembali PPKN di hari Rabu, nanti menyambung
Baru IPS. matematika ya, Pak? Berarti. Tadi Pak Hari Rabu, Herman juga hari bilang Rabu. Rabu. Oh iya, Pak Herman hari Rabu ya? Iya, katanya Pak itu. Berarti bareng Bu Bina Mas juga. Sultan Oh ya, pokoknya minggu ini kalian full Zoom. Iya. Full Zoom. Apa baru matematika. Ya. Zumba. FZ full Zoom. Oke. Begitu saja kita ingetin ya sampai nomor 20 dan tadi kalian tugas apa? Mencari nama menteri. Ya, Menteri UMKM. Ya. Ya. Ekonomi kreatif. Kreatif. Oke. Ya, Pak, dapat sepeda ya, Pak. Dan Pak Victor cukupi untuk PPKN, nanti kita lanjutkan kembali. Pak Victor sambung waktunya dengan Ibu Juni yang akan membahas mengenai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Bu Juni apa PBJ? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Selamat mengikuti bahasa Indonesia. Pak. Sama-sama, Pak. Dadah. Oke, mic-nya dimatikan dulu, kamera dinyalakan. Kameranya dinyalakan ya, Nana. Selamat siang. Siang, Bu. Yang Ya, Bu Juni. tadi ketemu di Siang, Bu. ya. Tadi udah ketemu di Zoom ya, waktu sama matematika pagi hari. Sekarang pertam. Kita tetap lanjutkan yang tadi ya. Katanya keluhan bahasa Indonesia sulit gitu ya. Ternyata setelah dibahas tidak sulit. Sudah besar belum? Sudah, Bu, sudah. Masih muter-muter, Bu. Oh, udah. Sudah. Belum. Sudah. Ini ya. Nah, yang tadi uraian ya, yang belum ya. Uraian. Ini udah tandai, nanti ngirimnya kalian sudah ada ini yang sudah terjawab. Sekarang yang uraian, ini yang anak-anak yang jadi masalah ini uraian. Anak-anak tidak membaca soalnya dengan teliti. Ya. Misalnya nih nomor 36. Coba mau perhatikan. Semua udah bisa lihat screen-nya Bu Yuni. Sudah, Bu, sudah. Bisa, Bu. Sudah. Pertanyaan begini. Cermati paragraf berikut. Berarti ada paragraf. Tuliskan 3 kata yang salah penulisannya dan perbaikilah. Nah, sekarang perhatikan. Kita baca dengan pelan-pelan. Ya. Suruh cari 3 kata yang salah. Ya. Seni batik berawal dari seni tradisional. Apakah ada kata yang salah? Belum. Ada kata yang salah tidak? Satu kalimat ini. Batik, Bu. Batik, Bu. Batik. Kenapa batik? Salah. Harusnya penulisannya B-nya Kalau batik huruf besar. Cirebonnya pakai huruf kapital, batiknya tetap pakai huruf kecil. Enggak, Bu. Enggak ada yang salah. Nah, nggak ada yang salah. Ada yang salah. Sekarang kalimat berikutnya. Dalam berolahraga, dalam sejarahnya Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Apakah ada yang salah? Ada, Bu. Ada, Bu. Apa? Kata pulau Dan Jawa. Jawa. Salah menurut kalian. Nah, ini. Terus mana lagi yang salah? Udah. Oh, ini Ragam. pakai huruf Ragam, Bu, ragam. ini ya tadinya ya. Ragam. Ini begini. Ragam, Bu. Ini kalau Bu Yuni buat begini Indonesia ini salah ya. Salah. Terus apa lagi? Ragam. Sekarang Ibu tanya dulu. Ini kenapa kalian katakan salah? Karena seharusnya. Yang ragam, Bu. Karena itu adalah kalimat. Oh. Sama geografi. Ya. Geografi harus betul kapital semua. Indonesia nama negara. Ragam ini adalah awal kalimat. Terus tuliskan 3 kata yang salah penulisannya. Nah, anak-anak jawab di sini. 3 kata yang salah penulisannya. Jadi tulis kata ya. Pakai yang merah aja Bu ini biar bisa ini. Dengerin. Ini anak-anak pada salah itu. Ya. Kata yang kata yang salah.
Kemudian yang berikutnya kata perbaikan, ya kan? Iya, Bu. Kata perbaikan. Anak-anak boleh pakai ini ya, pakai yang buat yang pakai kotak-kotak itu. Nih, Pak, misalnya supaya mudah. Ada 3 atau 1, 2, 3, 4. Mintanya Bu Yuni 3, kalian jawab 4, boleh? Ya, boleh. Jadi pakai insert aja. 4 berarti 1, 2, 3, 4. Coba ini Bu Yuni ini ya. Ini anak-anak kalau misalnya sebetulnya anak-anak bisa jawab tapi tidak karena kurang memperhatikan cara menjawabnya. Ini Bu Yuni harap ini semuanya ikut semua. Kalau enggak nanti buat kesalahan lagi tuh. Nah, udah nih Ibu hapus saja. Nah, sekarang kita yang salah kita masukkan. Dia mintanya 3. Boleh dijawab 4 kalau ada 4. Gitu ya. Pulau. Kemudian kata perbaikannya pulau. Ya. Yang kedua, apalagi? Jawa. Jawa. Ya, Jawa. Di sini pakai huruf kapital ya. Ya, Jawa dengan huruf kapital. Jawa pakai huruf kapital. 3. Apa? Indonesia. Indonesia. Indonesianya kecil ya. Indonesia. Terus di sini pakai huruf kapital. Ya, Indonesia. Terus 4. Ragam. Ya. Apa? Ragam. Ragam. Di sini Ragam dengan huruf kapital. ragam pakai huruf kapital karena merupakan awal kalimat. Nah, sekarang dengarkan. Kalau anak-anak hanya menyebutkan Pulau Jawa Indonesia, itu nilainya 1,5. Jadi di sini Bu Yuni membuat nilai itu ada 3. Kalau dia tidak menuliskan kata yang salah, berarti kan ini salah dia dicoret kan? Ibu coret kan? Dicoret-coret berarti nilainya hanya 1,5. Kalau dia hanya menjawab kata perbaikannya. Jadi skor semuanya kan 3 itu. Kalau anak-anak hanya menjawab yang Pulau Jawa, kalau Pulau Jawa sudah saya hitung ini 1 ya, sama Indonesia, Ibu akan nilai bahwa skormu itu bukan 3, tapi skornya hanya separuhnya, yaitu 1,5. Begitu. Kalau jawabnya misalnya 4-4-nya dijawab, tetap nilainya 3. Kalau misalnya ada yang salah satu tapi yang benar ada 3, ya Bu Yuni kasih 3. Bisa dipahami? Halo? Bisa dipahami cara menjawabnya? Ya. Bu. Jadi kalau anak-anak hanya menulis kata yang salah saja, yang Bu Yuni nilai hanya 1,5. Tapi kalau kalian menulis kata yang salah dan kata yang diperbaiki, ya, maka nilainya adalah skornya 3. Paham? Paham ya? Nah, sekarang nomor berikutnya. Cermati paragraf berikut. Ibu baca pelan-pelan. Pertanyaannya begini, tulislah 3 pertanyaan dengan kata tanya apa, mengapa, bagaimana. Ya. Sekarang kita pahami. Manusia memerlukan asupan makanan bergizi. Maksudnya, dalam makanan yang kita makan terkandung cukup nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nutrisi bisa didapatkan dari nasi, jagung, gandum, sagu, atau umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat. Lalu, lauk pauk sebagai sumber protein. Kemudian, sayur, buah, dan susu sebagai sumber vitamin dan mineral. Kebutuhan akan nutrisi harus dipenuhi, bukan karena suka atau tidak suka. Makan jajanan boleh-boleh saja, tetapi tidak boleh berlebihan, karena biasanya mengandung zat adiktif dan bahan pengawet yang berbahaya bagi tubuh bila dikonsumsi secara berlebihan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Sehat lebih baik daripada sakit.
tuliskan 3 pertanyaan dengan kata tanya apa, mengapa, dan bagaimana. Yuk, siapa yang mau jawab nih? Halo, buat kalimat tanya berdasarkan teks yang dibaca Ibu tadi. Mau apa dulu atau mengapa? Apa? 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 Mengapa? Ayo. Mengapa? Mengapa? Saya Makan terus dulu. jajanan tidak Nanti dulu. boleh. Mengapa? Apa? Makan jajanan Dulu. tidak boleh Ini ntar dulu. Saya ini. Kamu kan saya yang mudah. Mengapa dulu Bu Yuni? Nah, ini. Ya Fani, mengapa? Mengapa makan jajanan tidak boleh berlebihan? Makan jajanan Tidak boleh berlebihan. tidak boleh berlebihan. Tanda tanya. Ya. Nah, sekarang, mengapa makan jajanan tidak boleh berlebihan? Saya tanya. Tar dulu. Tolong dijawab. Jen, dijawab Jen. Mengapa makan jajanan tidak boleh berlebihan? Betul atau salah yang dibuat Wani tadi? Jen, betul atau salah? Betul, Bu. Betul. Kenapa kamu katakan betul jawabannya Fani? Karena ada jawab. Karena ada jawabnya di sini. Bisa dijawab di dalam teks ini. Mengapa makan jajanan tidak boleh berlebihan? Karena ya biasanya mengandung zat adiktif dan banyak pengawet yang berbahaya bagi tubuh bila dikonsumsi secara berlebihan. Ditulis nggak Bu Yuni jawabannya di situ? Tidak usah, karena yang ditanya hanya tuliskan 3 pertanyaan. Kalimat jawabnya tidak usah ditulis. Bisa dimengerti? Nah, sekarang. Wah, jawaban saya tidak seperti punya Fani, Bu Yuni. Berarti salah. Tidak. Jawabannya bisa bermacam-macam. Ini jawaban terbuka, tetapi tetap mengarah ke teks, ke paragraf ini. Siapa yang bisa membuat kalimat tanya dengan kata mengapa lagi? Ayo. Ayo. Apakah ada kata mengapa lagi? Banyak loh ini. Apa kita harus makan makanan yang memiliki nutrisi yang banyak? Mengapa? Halo? Mengapa kita harus makan makanan yang bergizi? Jawabnya apa nanti? Kalau mengapa kita harus makan makanan yang bergizi? Harus berdasarkan teks ya. Harus berdasarkan teks. Karena manusia memerlukan asupan makanan bergizi. Karena baris berapa itu? Yang pertama, Bu. Kalimat pertama. Ini, kalimat pertama ini. Mengapa manusia memerlukan asupan makanan bergizi? Ini. Ya, tulis ya. Mengapa manusia memerlukan asupan makanan bergizi. Bergizi. Tanda tanya. Gitu kan? Kan jawabnya karena dalam makanan yang kita makan terkandung cukup nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya. Apakah ada lagi kalimat mengapa? Anak-anak enggak usah menulis jawaban mengapa, banyak mengapanya satu saja, apanya satu saja, bagaimananya satu. Ya. Nah, ini kan contohnya, kalau temanmu menjawab yang seperti Fani juga betul, yang terakhir ini juga betul, ya. Ayo, dengan kata mengapa lagi? Pokoknya ada karena-karenanya ini mesti ini. Mengapa kebutuhan akan nutrisi harus dipenuhi? Ya kan?
Karena apa? Mengapa makan kebutuhan nutrisi harus dipenuhi? Bisa nggak? Karena lebih baik mencegah lebih baik daripada mengobati. Supaya cukup nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Karena nutrisi sangat dibutuhkan oleh tubuh. Ya, boleh. Sekarang dengan kata tanya apa yang belum? Ayo, apa? Apa makanan yang mengandung nutrisi? Apa? Makanan yang mengandung Apa makanan yang mengandung gizi? nutrisi. Nutrisi. Ya. Apa nama makanan yang mengandung nutrisi? Itu ya. Tapi sebutkan dong nama makanan. Coba kalau Bu Yuni nih, apa saja nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh? Yang dibutuhkan oleh tubuh. Tanda tanya. Yuk kalian buat lagi sekarang. Apa saja nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh? Bagaimana caranya kita memenuhi kebutuhan nutrisi? Bagaimana? Yuk, bagaimana Caranya kita untuk memenuhi kebutuhan nutrisi? Cara memenuhi Kebutuhan nutrisi. kebutuhan nutrisi. Bagaimana? Jawabnya apa? Memakan makanan yang sehat seperti sayur, buah, dan susu yang mengandung mineral. Bagaimana cara kita ya tadi? Cara kita memenuhi kebutuhan nutrisi. Ya, boleh. Terus, apalagi? Ayo yang menggunakan kata tanya apa? Ya bisa, Bu. Apa yang dimaksud dengan makanan bergizi? Ada nggak? Asupan makanan bergizi, iya kan? Apa yang dimaksud dengan makanan bergizi? Karbohidrat. Makanan yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, ya kan? Iya. Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud makanan bergizi? Tanda tanya. Nah, yang bagaimana? Ayo. Bagaimananya belum nih, masih baru satu nih. Zat apa yang terkandung dalam jajanan luar? Apa? Zat apa yang terkandung di dalam jajanan luar? Zat apa yang terkandung dalam jajanan? Iya. Jawabnya apa? Zat yang terkandung dalam jajanan luar adalah zat aditif dan bahan pengawet yang berbahaya bagi tubuh. Yang terkandung Nah, bukannya kalau kalimatannya itu depannya iya, harus apanya kalau bisa katanya ya, ditaruh Bu? di depan. Betul. Jangan. Itu di depan atau paling belakang. Banyak yang bisa ini. Apa yang dimaksud makanan bergizi? Apa saja yang menjadi sumber vitamin dan mineral? Jawabmu apa? Kalau ditanya apa saja yang menjadi sumber vitamin dan mineral? Makanan seperti sayur, buah, dan susu. Saja yang menjadi apa saja yang menjadi sumber vitamin dan
mineral. Nah, ternyata banyak kan kalian bisa buat kalimat tanya. Anak-anak buatnya hanya 3 saja. Apa saja nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh? Mengapa? Nah, ini boleh. Nah, ini kalau kalian jawab, kalian mendapat skor 3. Kalau salah satu, kalian skornya 2. Gitu ya. Kalau saya mau menggunakan kata tanya siapa, di mana, boleh tidak Bu Yun? Tidak. Karena yang ditanyakan hanya tuliskan 3 pertanyaan dengan kata tanya apa, mengapa, bagaimana. Ya, berdasarkan teks ini. Ya. Sekarang 38. Jadi sebetulnya pertanyaannya mudah, tapi kalian tidak memahami apa pertanyaannya itu secara apa ya, terlalu buru-buru mengerjakannya. Sekarang bacalah teks di bawah ini, tuliskan 3 tanggapan yang sesuai dengan isi teks di atas. Dampak letusan gunung berapi. Wira dibaca Wira. Wira 6C. Dampak letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi dapat menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari akibat letusan gunung berapi yaitu lahan di daerah gunung berapi menjadi subur. Material yang dikeluarkan bisa dijadikan sebagai mata pencaharian masyarakat, sumber daya air, wisata alam, dan energi panas bumi. Adapun dampak negatif adalah sangat berbahaya bagi manusia dan makhluk hidup yang ada di sekitar gunung berapi tersebut. Awan panas, debu vulkanik, bebatuan yang keluar dari lahar bila turun hujan dapat meluluhlantahkan alam sekitarnya. Nah, sekarang kalau suruh menuliskan 3 tanggapan. Yo. Tanggapan apa yang kalian ini tulis? Tuliskan 3 tanggapan sesuai dengan isi teks di atas. Oh, letusan gunung berapi itu berbahaya. Boleh tidak ditulis tanggapan seperti itu? Halo? Boleh, ya. Letusan gunung berapi sangat berbahaya. Nah, yuk tanggapan yang kedua. Letusan gunung berapi dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Ya, ini juga tanggapan letusan gunung berapi dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Nah, apalagi tanggapannya? Ya, tanggapannya apa lagi? Yuk, halo. Letusan gunung berapi sangat berbahaya. Tanggapan pertama, letusan gunung berapi dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Terus, apalagi yang bisa kalian katakan untuk menanggapi ini? Apalagi? Meskipun berbahaya, letusan gunung berapi bermanfaat tidak? Selain dampak negatif, gunung berapi juga memiliki dampak positif, Iya. yaitu menyuburkan tanah di sekitarnya. Ya, ditingkat saja. Jadi meskipun letusan gunung berapi berbahaya, harus dengan kata-katamu sendiri. Meskipun letusan gunung berapi berbahaya, ya,
Tapi apa? Dapat Tapi juga mempunyai mempunyai beberapa dampak positif. manfaat, ya. Tapi juga Mempunyai beberapa manfaat. ya juga mempunyai beberapa manfaat. Apalagi masih banyak lagi ya. Ya. Masih ada D, masih ada E, nah, itu menanggapi itu. Ya. Terus 39. Cermati kalimat-kalimat laporan berikut. Nah, coba dibaca nih. Ya. Siapin kameranya dimatiin ya. Nalen baca, Nalen. 1. Bang. 1. Cermatilah kalimat-kalimat laporan berikut. 1. Penelitian dilakukan pada tanggal 8 sampai 10 Agustus 2019. 2. Siswa kelas 6 SD Merah Putih melakukan pengamatan tentang kebersihan Sungai Brantas. 3. Sungai terlihat kotor dan tidak sehat lagi karena tercemar limbah pabrik. 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi Sungai Brantas sangat memprihatinkan. Susunlah dan tulislah teks laporan yang acak menjadi sebuah laporan yang padu. Nah, suruh menyusun laporan acak menjadi laporan yang padu. Laporan itu biasanya dibuat dalam bentuk alinea, ya. Kalau nggak alinea ya baris-baris. Nah, sekarang susunlah dan tulislah teks laporan. Yang pertama kali, yang nomor berapa ini menurut kalian? 2. 2 ya. Terus 1. berapa? 1. 1. Kalian mengerjakannya kan di ini toh, di Word toh? Google Form, Bu. Iya, langsung di Google. Oke, itunya uraian masa di Google Form ya. Iya, Bu. Uraian dan pilihan gandanya di Google Form disediakan kolom untuk mengisi. Kolom untuk isi ya. Itu nomor berapa? 4. 4. Ya. Lalu 3. Terus 3. Terus nih. Nah, ini susunlah. Ini susun dulu. 2, 1, 4 nih. Sekarang kita baca. Siswa kelas 6 SD Merah Putih melakukan pengamatan tentang kebersihan Sungai Brantas. Penelitian dilakukan pada tanggal 8 sampai 10 Agustus 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi Sungai Brantas sangat memprihatinkan. Sungai terlihat kotor dan tidak sehat karena tercemar limbah pabrik. Nah, beberapa anak itu menjawabnya begini, anak. Jawabnya begini. 2, 1. Ditulis nomornya doang ya, Bu? 4 ya. 3. Nah, 4 terus 3. Udah terus gini. Nah, sekarang saya kembalikan ke pertanyaan ini. Susunlah dan tulislah teks laporan yang acak menjadi sebuah laporan yang padu. Apakah ini namanya laporan? Seperti ini. Bukan, Bu. Bukan, angka yang menunjukkan urutan. Ya. Jadi anak-anak hanya menyusun urutannya saja ini. Yang betul seperti ini. Boleh nggak Bu Yuni kalau ini misalnya 2, kan namanya laporan itu sebuah paragraf.
Nah, tapi jangan lupa angkanya dalam kurung ditulis ya, supaya untuk memudahkan pengoreksian. Disusun seperti ini saja boleh, ya. Jadi satu nomor ini kalau dia betul nilainya 1, 1, 1, 3 nilainya, ya. Saya ini juga. Jadi dia betul 3, saya nilai 3. Kalau 4-4-nya betul nilai maksimal 3, ya. Nah kalau nilai seperti ini bagaimana? Kalau urutannya sudah betul, ya saya kasih nilai 1. 1,5. Sudah paham? Karena tidak sesuai dengan permintaan dari pertanyaan yang ada di situ. Susunlah dan tulislah teks laporan yang acak menjadi laporan yang padu. Tadi laporannya masih acak. Kamu disuruh menyusun, nyusunnya 2, 1, 4, 3. Kemudian suruh menulis teks laporannya gitu. Halo, sudah bisa dimengerti sekarang? Bisa, Bu. Nah, ya. 40. 40 kemarin soalnya tentang apa ya? Timun Mas ya? Ya. Ini angsa, Timun Mas. Nah. Coba dibaca, ini nomor terakhir nih. Nah, bisa apa lagi sih? Entar dulu saya carikan. Citra, baca Citra, nanti bergantian dengan temannya. Ya, Bu. Timun Mas. Timun Mas, seorang ibu tinggal di pinggir hutan. Ibu hidup sendiri. Ia ditemani seekor monyet, tikus, dan berbagai binatang lain. Ibu ini masih kesepian dalam menjalani hidupnya. Ibu mendambakan seorang anak. Karena keinginannya mempunyai anak sangat kuat, ibu pun datang ke gua tanpa menghiraukan bahaya. Kemudian ia menyebutkan permintaannya. Keinginannya dikabulkan dengan syarat yang ditentukan. Setelah menyebutkan permintaannya, ia diberi biji timun oleh sang raksasa. Setelah biji timun ditanam, ada sebuah timun berukuran besar berwarna keemasan, di dalamnya berisi bayi dan diberi nama Timun Emas. Kini Timun Emas menjadi gadis remaja yang cantik dan baik hati. Timun Emas hidup dan bersahabat dengan semua binatang peliharaan ibu. Timun suka menolong sahabat binatangnya itu. Ia selalu sabar, ia selalu hormat dan patuh pada orang tua. Suatu malam, Timun Emas melihat ibu menangis dan bersedih. Timun berusaha mencari tahu sebab ibu bersedih dari binatang-binatang sahabatnya itu. Sampailah ibu bertemu kakek penolong dan memberi banyak nasihat pada ibu. Jika memohon sesuatu supaya minta pada Tuhan, kakek juga memberi bekal untuk Timun Emas. Waktunya sudah tiba, sang raksasa menagih janjinya pada ibu. Timun segera menjauhi raksasa dan berlari. Ia membawa bekal dari kakek. Ternyata si Cindil seekor tikus menukar bekal itu. Sehingga Timun Emas mengalami kesulitan dalam melawan raksasa. Si monyet berusaha menolong Timun Emas dengan menyusulkan barang bekal yang tertinggal. Tuliskan 3 nilai moral yang terkandung dalam cerita tersebut. 3 nilai moral yang terkandung di situ. Ya. Jangan mudah berjanji pada sesuatu yang tidak pasti. Dulu. Nilai-nilai yang ada di ini. Nilai-nilai. Tadi Timun Emas sama ibunya bagaimana? Selalu patuh dan hormat. Patuh. Nah, ini namanya nilai. Patuh. Terus apa lagi? Hormat. Iya toh? Terus apa lagi? Penyabar. Penyabar, patuh, hormat. Terus Timun Emas itu perhatian sama binatang-binatang yang lainnya. Berarti apa itu? Penyayang. 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 Atau kasih. Ya. Terus apa lagi nilainya? Ini monyet berusaha menolong Timun Emas. Berarti monyet ini melakukan apa ini? Penolong. Penolong, boleh. Peduli. Penolong. Peduli. Terus apa lagi? Yang ada di sini. Nilai-nilai yang ada di dalam cerita itu. Patuh, hormat, penyayang, kasih. Bijaksana. Terus, iya bijaksana.
Nah, banyak sekali nilainya. Kalian menyebutkan apa saja nanti banyak yang betul, tapi ceritanya nanti bukan ini, mungkin buku ini bisa aja ganti. Apalagi bijaksana, siapa lagi? Semangat enggak? Pantang menyerah. Pantang menyerah, betul. Pantang menyerah. Bu Yuni, kemarin saya menjawabnya nilai-nilainya panjang sekali, nggak apa-apa. Tapi intinya kan nanti Bu Yuni tahu. Tapi nilai-nilai itu sebetulnya seperti ini ya, Nana ya. Patuh, hormat, penyayang, penolong, peduli, bijaksana, pantang menyerah, ya. Nah, boleh panjang, tapi nanti akan kelihatan intinya apa. Oh, ini menghormati orang tua, kemudian menolong orang yang sekitarnya atau menolong yang sekitarnya, kemudian tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan. Nah, itu boleh dengan kata-kata yang berbeda, tapi intinya sama. Ya, seperti ini ya, Nana ya. Nah, sekarang sudah Bu Yuni ajari cara menjawab. Sebetulnya Bu Yuni itu sudah mengajari cara menjawabnya di classroom, cara mengerjakan soal-soal di classroom. Oh, ini kalau yang tulis kata yang salah, kemudian perbaikannya bagaimana, kemudian kalau pertanyaan seperti ini jawabnya bagaimana. Nah, mungkin ada yang tidak membaca seperti itu, ya. Kalau nilai moral ini sering dikeluarkan di dalam bentuk soal pilihan ganda, karena kita selama ini banyak mengerjakan soal-soal pilihan ganda. Sebetulnya juga sudah saya sampaikan. Ya, anak-anak, sampai di situ, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada pertanyaan ya. Jadi kalau ini cara mengerjakan soal uraian, baca pertanyaan dengan sebaik-baiknya. Apa yang diminta. Kalau misalnya suruh tuliskan 3 pertanyaan dengan kata tanya apa, mengapa, bagaimana, dia membuat kata-katanya dengan siapa. Meskipun pertanyaannya betul, ya Bu ini coret. Salah, tidak sesuai dengan permintaan yang ada di pertanyaan. Nah, anak-anak, kalau bahasa Indonesia itu kan begini perintahnya. Kerjakan soal-soal berikut sesuai perintah. Setiap nomor perintahnya berbeda-beda. Ya, setiap nomor perintahnya berbeda-beda. Maka sebelum membaca bacaan, lihat dulu perintahnya itu disuruh apa, gitu loh, ya. Nanti diulang lagi, jadi diulang-ulang. Begitu anak-anak, saya kira sudah cukup sore, kita istirahat dulu. Besok lain hari ketemu lagi, hari Selasa, Zoom bersama Bu Bina, kemudian dengan yang lain. Oh ya, Bu Bina besok ini ya, kita doa ini ya, Triduum ya, besok. Triduum persiapan ujian sekolah ya, Bu? Nah, persiapan ujian, hari Jumat kalian ada ujian sekolah loh. Iya. Nah, ini Bu Bina akan berikan pengumuman ini. Ya, terima kasih. Selamat siang anak-anak terkasih. Selamat siang, Bu Apa Bina. kabar? Masih semangat? Baik, Bu. Oh, hebat, masih semangat. Anak-anak, kegiatan kita minggu ini, hari Selasa, Rabu, dan Kamis, kita mempersiapkan batin kita, hati kita, moral kita, untuk tenang dan teduh menghadapi ujian. Karena kalau pikiran kita tenang, hati kita teduh menghadapi ujian, maka peredaran darah kita lancar kan? Oksigen sampai ke otak, berpikir jadi cemerlang. Apalagi kalau hati kita buka, Roh Kudus masuk ke hati kita, Tuhan meraja di hati kita. Wow, semuanya akan menjadi lebih mudah dan kita akan dibantu oleh kekuatan Tuhan. Anak-anak setuju dengan kegiatan kita itu tidak, anak-anak? Halo? Setuju, Bu. Oh, Setuju, Bu, setuju. Ya, terima kasih. Kalian berarti berpikiran positif. Jadi selama 3 hari, mulai pukul 7:30, jadi nanti Zoom dibuka sebelum pukul 7:30, silahkan masuk ke Zoom, kita akan menyatukan hati kita dengan Tuhan. Kita mohon berkat kepada Tuhan supaya ujian, hasilnya, prestasinya bisa maksimal. Karena kalian berjuang 6 tahun di SD, nanti kalian akan mendapat selembar kertas ijazah.
2 lembar, sorry, yang satu SKHUN, yang satunya Sidanira, yang satu Sidanira, yang satunya ijazah. Nah, ini diantaranya hasil dari ujian kalian yang akan kalian tempuh nanti. Maka supaya kita siap, supaya Tuhan meraja di hati kita, ikut campur tangan. Nah, kita berdoa secara khusus. 3 hari ini adalah hari teduh, maka dikatakan tri itu 3 ya. Duum itu artinya saat teduh, hati kita tenang. Jadi mulai 7:30 sampai jam 9 kita triduum di dalam Zoom ini. Setelah itu kita pembelajaran biasa. Nah, untuk besok pelajaran IPA, Bu Bina ingin sekali membahas hasil TO, karena setelah dikoreksi, wow, ada jawaban-jawaban yang membuat kami guru-guru itu kaget ya, kok bisa dijawab seperti ini. Nah, kalian nanti ujian kan ingin mendapat yang lebih bagus kan, tidak asal-asalan nilainya kan. Nah, targetmu berapa coba kalau ujian nanti? Halo? 100 kalau bisa. 100 atau ke 90 ke kalian optimis bisa kalau Tuhan berkehendak dan Tuhan campur tangan. Maka mari kita lihat apa yang sudah kita lakukan. Tadi pagi Pak Herman sudah membahas TO Matematika. Kemudian Bu Juni membahas TO Bahasa Indonesia. Pak Victor membahas TO PPKN. Nah, besok kita akan membahas TO IPA. Tetapi karena kita jumlahnya 121, kita harus menggunakan Zoom dari sekolah. Zoom dari sekolah bisa dipakai setelah jam 11, setelah pukul 11. Jadi kemungkinan kita akan Zoom pukul 11:30. 11:30 sampai pukul 13 kita akan membahas, mempersiapkan materi-materi ujian. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pelajaran IPA. Nah, kemudian hari Rabunya kita akan membahas pelajaran IPS. Kemudian hari Kamisnya nanti masih ada peltam terakhir. Nah, setelah itu, bukan terakhir ya, sebelum ujian ya. Setelah itu, di hari Jumat kalian memasuki ujian. Itu kesempatan kalian terakhir untuk mengukir prestasi, menuliskan nilai pada saat ujian tersebut. Jadi hari Jumat itu ujian bahasa Inggris. Kemudian untuk yang Senin sampai dengan tanggal 6 Mei itu ujian sekolah. Nah, supaya kita tidak kecewa, ini adalah puncak perjuangan kita, maka mari kita siapkan dengan baik. Jadi kalau soal dibahas seperti tadi, silakan anak-anak bertanya, bukan mendengarkan saja ya, bertanya. Ya, Bapak Ibu guru senang ya ketika kamu bertanya kritis seperti tadi. Lu kok bisa seperti ini? Kenapa jawabannya bukan ini? Bagus, berarti kalian kritis, itu yang diharapkan. Kalian memperhatikan. Anak yang bertanya itu biasanya karena cerdas ya. Justru yang diam itu yang dipertanyakan. Maka silakan kalian ya bertanya untuk lebih kritis lagi. Baik, jadi kira-kira itu anak-anak untuk kegiatan kita minggu ini. Minggu ini ya minggu-minggu genting. Nah, silahkan kalian siapkan dengan baik materi, lihat di kisi-kisi yang tidak jelas silahkan tanyakan pada saat kita tatap muka secara virtual. Oke, jadi sekali lagi diulang. Besok kita masuk Zoom. Masuknya jam berapa, Nak? 7.30. Sebelum 7.30. Karena Triduum akan dimulai pukul 7.30. Ya, jadi sebelum pukul 7.30 link sudah dibuka. Oke, terima kasih. Terus kemudian setelah itu nanti ada Zoom lagi, Zoom yang kedua tentang materi IPA. Materi IPA linknya dibuka pukul berapa? 11:30. Ya, pinter. Pukul 11:30. Kita akan belajar sampai pukul 13. Terus kemudian hari Rabu. Hari Rabu link dibuka jam berapa, Nak? Sama 7.30. Iya, sebelum 7.30. Sebelum 7.30. Nah, karena jam pukul 7 Bapak Ibu guru ada briefing ya, ada musyawarah bersama-sama setiap pagi jam 7. Ya. Terus kemudian hari Kamis juga sama. Oke. Baik. Semuanya semangat, hanya Bu Bina dan Pak Victor, Bu Juni, Pak Herman agak kecewa karena ternyata peltam ini tidak semua anak masuk.
Ya, bahkan di WA pun ada yang tidak menjawab, di telepon tidak diangkat. Nah, ini dipertanyakan. Nah, mari kita rendah hati anak-anak ya. Kalau rendah hati itu mau belajar. Kalau yang sombong ya biasanya, oh ngapain belajar ya. Tinggal pilih ABCD, padahal bukan ya. Romawi 2 soal uraian. Ya, Lena ya, Bu Pina ya, ketuntasan tinggal di menjawab. rumah ya, Bu Pina ya. Iya, Nah, kalau betul. dulu kan anak-anak harus sampai 2:30 itu di sekolah kan nunggu ya, dari jam Iya. habis pelajaran jam 1, istirahat makan setengah jam, terus pelajaran tambahan sampai jam 2:30 dan sebagainya. Anak-anak ini waktunya banyak digunakan di rumah, artinya nggak ada untuk transport, untuk apa perjalanan ya, nggak ketika waktu buang. Tapi iya, iya benar Ibu Juni, itu hikmah dari corona ya. Hikmah dari corona, kalian tapi waktunya lebih iya, longgar. pelajaran tambahnya tidak diikuti oleh semua. Gitu. Nanti Iya, ujian sayang. membuat kesalahan lagi. Betul. Ini kita sudah absen nih. Ya ampun, sayang banget yang tidak ikut ya. Nah, ini dipertanyakan, mari kita rendah hati, mau belajar ya. Nah, kalau rendah hati ibaratnya gelas, kalau kita kosongkan nanti diisinya itu banyak, kita jadi penuh ilmu kita ya. Tapi kalau kita sudah menutup dengan tutup gelas ya, ditutup seperti ini, bagaimana air mau masuk ya? Maka mari kita rendah hati, kita buka sehingga nanti kalau ada air masuk ini banyak. Nah, masuk ke ya pemahaman kita, otak kita, pikiran kita. Lain kalau kamu nah tutup seperti ini. Nah, nggak usah belajar ya. Nanti kalian akan kecewa, ya kan? Setelah tanggal 6 Mei pengumumannya tanggal 15 Juni. Jauh kan? Masa kamu mau deg-degan sepanjang Mei sampai Juni, ya kan? Nah, lebih baik kalian berjuang mati-matian sekarang, berakit-rakit ke hulu, nanti tenang sambil menunggu ujian 15 Juni itu kamu tidak, jantungnya tidak dak-dik-dik. Aku lulus enggak ya? Kalau lulus nilaiku bagus atau tidak ya? Tidak yakin karena jawabannya cap, cip, cup, belalang, kuncup, ya kan? Mikirnya asal saja A, B, C, D. Nah, seperti itu. Maka mari anak-anak kita rendah hati, mempersiapkan diri, kita minta bantuan kepada Tuhan, minta bantuan kepada orang tua untuk didoakan. Nah, ya pasti kalian akan mendapat berkat yang melimpah. Apakah ada pertanyaan? Silakan anak-anak. Halo, ada pertanyaan? Ya, silakan. Itu Triduum kata Ibu kan menyatukan hati ya Bu. Itu kegiatannya seperti apa ya Bu? Apakah seperti ibadat, misa atau berdoa bersama-sama Bu? Betul. Jadi intinya kalau kalian biasanya kelas 6 itu kan retret kan. Kita retret ke Klender atau mungkin ke Wisma Shalom ya, macam-macam tempat retret. Tapi kalau zaman sekarang kan tidak memungkinkan ya. Corona ternyata masih masih mewabah ya kan. Apalagi DKI baru saja meledak juga jumlahnya ya, tidak memungkinkan. Nah, maka supaya kita tetap aman, tetap selamat. Nah, bentuk dari persiapan batin tadi bentuknya memang betul seperti ibadat singkat. Nanti Suster Anet yang akan membawakan. Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya Samuel. Ada lagi pertanyaan cerdas berikutnya? Masih ada pertanyaan cerdas berikutnya? Oke, Bu Bina tanda jempol untuk yang bertanya kritis. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Tidak ada. Oke, 1, jaga kesehatan. Kalau kamu sehat itu biasanya ya semuanya akan berjalan dengan lancar. Beda kalau kita terganggu kesehatannya. Oke, istirahat cukup. Kalau malam ya langsung tidur ya, sehingga pagi bisa bangun. Kemudian berolahraga, makan yang teratur. Jangan lupa sebelum buka Zoom itu sarapan dulu. Maka jangan bangunnya mepet. Zoom-nya 7:30, bangunnya 7:30 ya tidak cukup waktunya. Mari kita biasakan bangun pagi seperti ketika sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu enak, hebat loh anak-anak. 5:30 tuh gerbang SD Caritas dibuka sudah mulai ada yang datang. Jam 6 mulai banyak yang datang. 6:30 semakin banyak yang datang. Nah, sekarang mari kita siapkan. Sebentar lagi kan mudah-mudahan corona segera lenyap ya. Maka kita mempunyai kebiasaan yang baik, kita bisa terapkan dari rumah. Ya, bangun pagi itu bagus, tapi jangan bangun tengah malam karena kita punya jam biologis ya. Jam biologis
ada waktu-waktu tertentu tubuh kita harus istirahat supaya ya dia bisa memperbaharui diri. Bagian ginjal itu perbaikannya kan malam hari ketika kita istirahat. Jantung kita, paru-paru kita, semua organ kita sudah punya jam cara pada saat kapan dia membuang racun. Nah, maka baiknya kita tidur pada saat jamnya supaya racun-racun kalian terbuang pada saat tidur. Jadi itu fungsi tidur. Karena kami guru-guru kadang-kadang buka status kalian WA, ya ampun, masih ada yang bergadang. Ya, masih ada yang melek. Nah, bagaimana besok bisa mengerjakan dengan baik kalau kalian badannya tidak segar, karena apa, malam harusnya racun dibuang, tapi kalian masih aktif. Bagaimana racunnya bisa keluar ya? Maka tidak bisa sehat sepenuhnya. Nah, sekarang coba jujur, siapa yang biasa seperti itu? Malam bergadang, ayo. Saya, Bu. Nah, sekarang tahu ya fungsi tidur malam. Tidur malam itu membuang racun. Kalau kamu tidak lelap tidur, racunnya nggak kebuang, numpuk di tubuh kamu, bahaya ya. Kamu masa depannya masih panjang. Oke, baik. Sampai ketemu besok. Masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, dikembalikan kepada host kita saat ini. Siapakah hostnya? Halo. Ini nggak ada hostnya, Bu. Oh, belum ada host ya? Oke. Ya, tadi langsung dimulai saja. Tadi berdoanya yang pertama. Tadi siapa tadi mimpin doa ya? Fani ya. Oke ya. Untuk hari ini sekian. Terima kasih anak-anak yang sudah bergabung. Kami guru-guru mengapresiasi sekali semangat kalian. Tolong tularkan semangat kalian ke teman-teman yang belum hadir. Bisa? Bisa nggak? Bisa. Gimana cara menularkannya ya? Dengan komunikasi kalian dengan teman-temanmu yang nggak hadir. Mudah-mudahan Pak Victor berharap dan Bu Bina, Pak Herman, Bu Juni berharap semuanya bisa semangat seperti kalian yang sudah ada di sini. Tapi yang udah ada di sini juga tambah semangat lagi dengan menyalakan kameranya. Ya, yang udah nyalain kamera dari awal sampai sekarang top. Terima kasih. Semangat kalian luar biasa. Pak Victor, Ya, Bu. anak-anak pulsa dari kementerian mungkin itu diaktifkan. Anak-anak Ya, yang punya pulsa sudah sampai. Oke, terima kasih anak-anak semua. Terima kasih Bu Juni, Bu Bina, Pak Herman, ada nggak ya? Oh, nggak ada ya. Oke, terima kasih semua. Kita tutup dengan doa. Siapa yang memimpin doa? Abner, terima kasih Abner yang sudah membantu merekam. Nanti bisa upload atau share ke Bu Bina ya, Abner. Ya, terima kasih. Untuk yang memimpin doa siapa? Doa penutup. Sudah jam 3:05. Ayo. Ayo. Mana nih penerapan sila pertamanya nih? Bella itu pimpin doa tuh, Bella 6B. Ayo. Iya, Bella. Doa. Ayo yang lain mana? Bu Bella ya? Ya, Bella 6C itu Pak Victor. Nanti nggak selesai. Oke, Bella yuk. Ya, Bella, pimpin doa. Saya, Bu. Ya. Ya. Halo. Oke. Teman-teman dan Bapak Ibu guru, malah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapak, terima kasih atas berkat pengusahaan kami sudah selesai melakukan pelajaran pada hari ini. Semoga pelajaran hari ini berguna bagi masa depan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke, terima kasih Bella. Selamat beristirahat anak-anak. Nanti bisa belajar lagi. Kita bertemu besok. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati. Selamat istirahat. Sampai jumpa. Setengah 8. Oke. Guru.
Yuk. Dah. Nah, Ya. bye.